saya akan membahas materi tentang pil. Apa sih pil itu? Apa sih sediaan pil itu? Nah, sediaan pil adalah sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat. Jadi, yang membedakan dari yang lain itu pil itu mempunyai massa. Terus pil itu dibagi menjadi 3. Ada pil, ada boli, granula. Ini yang membedakan itu, saya tekankan lagi, yang membedakan itu bobotnya. Pil bobot idealnya 100-150 mg, rata-rata 120 mg. Boli, pil yang beratnya lebih dari 300 mg. Granula, pil yang beratnya kurang dari atau sama dengan 30 mg. Yang beda adalah bobotnya. Selanjutnya kita bahas definisi dan penggolongan. Bobot pil 100 mg sampai 500 mg itu berdasarkan Farmakope Indonesia. Kalau 100 mg dengan 300 mg itu berdasarkan Farmakope Belanda. Kalau boli lebih dari 500 mg itu Farmakope Indonesia berdasarkan ya. Lebih dari 300 mg itu Farmakope NPF, itu Farmakope Belanda. Untuk bobot granula lebih dari 30 mg, kurang dari 30 mg itu bobotnya granula ya, sama rata. Jadi kurang dari 30 mg. Ada juga pil juga itu mengikuti zaman ya. Ada pil zaman now yang kalau bahasa itu tuh pil zaman now itu bentuknya tablet seperti tablet hisap ini. Mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar yang dapat membuat tablet hancur atau melarut perlahan dalam mulut, dan bahan dasarnya yang beraroma manis. Ya namanya kan juga tablet hisap, jadi harus yang beraroma manis. Cara pembuatannya itu ada 2, ada trogisi dibuat dengan cara gempa, astilas yang dibuat dengan cara yang dituang. Efeknya lozenge itu ada 2, yaitu efek lokal dan efek sistemik. Selanjutnya kita akan membahas komponen pil. Komponen pil itu yang pertama ada zat utama, ya tentulah ada zat utama. Yang kedua ada zat pengisi, fungsinya untuk menambah massa atau memperbesar volume pil. Yang ketiga ada zat pengikat, fungsinya untuk melekatkan massa pil antara yang satu dengan yang lain. Ingat ya, zat pengikat itu bersifat lengket bila terkena air. Jadi kalau zat pengikat itu lengket kalau terkena air gitu. Yang keempat ada zat pembasah, fungsinya massa perlu dibasahi untuk dapat dibentuk. Sebelum kalau misalnya kita mau bentuk itu ya kita harus basahi dulu supaya massa pil itu terbentuk dengan sempurna. Yang kelima ada zat penabur, fungsinya setelah pil terbentuk untuk mencegah sediaan pil yang satu dengan yang lain tidak melekat. Jadi fungsi zat penabur ini kalau kita membentuk di papannya pil, papan pembentuk pil, kita harus taburi dulu zat penabur supaya tidak lengket gitu. Tapi yang mutlak itu ada 4 zat pengisi, zat pengikat, zat pembasah, zat penabur. Tapi ada satu yang dinamakan zat penyalut. Ini zat penyalut ditambahkan ketika kita akan bahas. Nah ini. Ketika yang pertama untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari zat aktifnya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita buat sediaan pil itu yang kita buat bau dan rasanya itu yang kurang nyaman di pasien, kita tambahkan zat penyalut saja. Yang kedua, mencegah perubahan dan teroksidasi zat aktif oleh darah. Yang ketiga, supaya pil tidak pecah di lambung. Jadi supaya pil itu tidak pecah di lambung, kita pakai zat penyalut. Kalau kita membuat sediaan pil terus ada bahan yang mudah pecah di lambung, kita pakai zat penyalut untuk mencegahnya. Contohnya seperti perak, balsam tolu, keratin, sirlak, polonium, salol, gelatin, dan gula. Selanjutnya kita akan bahas pemilihan bahan tambahan. Jika memungkinkan, bobot obat tambah pengisi tambah pengikat dalam tiap pil adalah 100 mg sampai 150 mg, rata-rata 120 mg. Untuk pil dengan jumlah obat yang kecil digunakan sari akar manis. Jika pengikat dipakai sari akar manis, maka banyaknya akar manis sekurang-kurangnya 2 kali akar manis. Jika jumlah obat besar, kita tidak bebas dalam pemilihan zat pengisi dan zat pengikat. Jadi kalau kita buat sediaan pil terus jumlah obatnya itu besar, kita tidak boleh salah-salah ya. Seperti kalau kita buat sediaan pil terus kita melihat jumlah obatnya besar, oh
ini pakai ini pakai ini pakai itu. Oh, pasti pengikatnya ini, pengikatnya itu. Tidak ada sembarang ya. Di sini tuh yang paling cocok itu pulvis propylulis yang paling cocok tuh untuk jumlah obat yang besar. Untuk bahan-bahan oksidator dipakai bolus alba sebagai pengisi. Ini khusus. Bolus alba dipakai ketika ada bahan yang bersifat oksidator. Selanjutnya, penggunaan campuran sari akar manis dan gula sama banyak dengan pil kina coklat. Penggunaan adapslan vaselin khusus untuk yang satu, bahan oksidator, yang kedua, bahan obat bereaksi satu sama lain, yang ketiga, bahan obat yang terurai oleh air. Yang selanjutnya, cara pembuatan pil. Yang pertama, campur serbuk, obat, dan tambah zat pengisi, pengikat, dan gerus homogen. Kita gerus dulu ya sampai dia benar-benar homogen. Yang kedua, kita tetesi atau tambahkan zat pembasah. Caranya kita menambahkan itu, kita gerus dulu, terus kita tambahi atau tetesi zat pembasah sambil digerus supaya kita tahu kapan dia terbentuk, kapan dia mengikat, gitu, supaya tidak berlebihan gitu. Yang ketiga, masa pil dibuat bentuk batang dengan cara digulungkan pada papan kayu. Jadi ada memang khusus alatnya untuk membuat pil itu kayak berbentuk kayak datar begitu ya, batar. Di situ kita akan bentuk pil kalau misalnya kita sudah jadi atau sudah mengikat begitu. Yang keempat, pil di atas digelindingkan sambil ditekan. Jadi kalau kita sudah buat pil, kita udah potong-potong di pilnya dalam papan itu, kita bulat, tapi kita bulat tidak pakai tangan ya, ada alatnya, memang ada alat pembulat untuk pil. Yang terakhir, gunakan zat penabur untuk menghindari melengketnya massa pil atau pil pada alat yang digunakan. Jadi sebelum kita mau bentuk pil, kita harus taburi itu papan pil dulu tuh. Kita harus taburi pakai talkum atau pakai apa saja. Kita taburi pil itu. Jangan pada saat pil dibentuk baru kita taburi, itu salah. Makanya kita taburi dulu, habis itu kita taruh massa pil, terus habis itu kita bentuk, kita gelindingkan gitu. Supaya gunanya ini zat penawar itu sudah saya bahas dari tadi untuk massa pil supaya tidak melekat di papan ini pada alat yang digunakan ini. Nah, yang selanjutnya penggunaan bahan khusus. Pil yang besarnya normal dibuat dengan 120 mg serbuk tumbuhan. Garam normal beratnya sama dengan berat serbuk tumbuhan. Nah, garam yang berat seperti kalium iodida dihitung 1/3 berat garam. Untuk Fe atau biasa disebut dengan besi reduksi dan besi pulvis dan garam-garam besi lainnya beratnya itu dihitung 1/5. Untuk penggunaan bolus alba dan adapslan, sukar pecah, bignatrik, AA bolus atau Na sulfat, eksik 1/3 bolus, 1/3 kali bolus. Untuk penggunaan vaselin dan adapslan itu digunakan 1/6 kali berat zat padat. Jadi kita hitung dulu beratnya zat padat terus dikali dengan 1/6 ini ya. Yang selanjutnya kita bahas dengan pembuatan pil. Yang pertama ada ekstrak cair. Kalau lebih dari 1 gram itu diuapkan dan dikeringkan dengan akar manis. Kalau kurang dari 1 gram itu digunakan sebagai pembasah. Yang kedua, ekstrak kental 1,5 mg untuk 30 pil. Ini kebutuhan sari akar manisnya yang dikurai ya. Yang ketiga ada minyak menguap, balsam, ekstrak eteris yang tidak bersifat mengikat, cairan diemulsikan dengan air baru dibuat pil. Metode yang dipakai, jadi ada 4 metode. Yang pertama ada metode Blomberg, itu gliserin dan radix untuk minyak eteris dan gliserin AA. Yang kedua ada oleum senopadi atau oleum eukalipti, itu gliserin 1,5 digunakan gliserin 1,5. Yang ketiga, pil yang besarnya normal. Yang ketiga balsam, gliserin
Kalau balsam itu gliserin dipakai 3/4 kali. Kalau balsam itu gunakan yang bebas air ya, sama radix kering. Gunakan bebas air. Yang keempat, metode sukus leak dan gliserin sat diemulsikan dengan cara sukus dan gliserin AA. Setelah itu digerus sambil tekan. Yang keempat, dengan garam yang bersifat higroskospis seperti NaBr, itu ditambahkan air secukupnya, gerus sampai larut, terus buat masa pil. Yang kedua, sebagai pembasah jangan pakai air gliserin. Kalau misalnya kita buat sediaan pil terus ada yang bersifat higroskospis, jangan pakai air gliserin ya. Yang ketiga itu harus disalut. Nah, yang kelima itu ada senyawa oksidator. Seperti saya bilang dari tadi, senyawa oksidator, ingat pengisinya itu menggunakan 100 mg bolus alba dan pengikat adapsalanai atau vaselin. Ini secukupnya ya. Kalau kita buat sediaan pil itu tidak ditentukan besok pengikatnya, karena itu kita pakai sampai dia benar-benar terikat begitu. Yang keenam, ada garam ferro yang harus dibalut dengan tolu balsam untuk mencegah oksidasi oleh udara. Nah, selanjutnya, pil yang dibuat dengan akar manis tanpa tambahan gula ada 3. Ada istiol, masa pil jangan terlalu keras ya, tambah masa radix. Ini kurang lebih dalam bobot yang sama ya. Ini yang kedua, sari-sari kental. Yang ketiga ada Pix liquida. Ini yang pil yang dibuat dengan akar manis tanpa tambahan air. Ada istiol, ada sari-sari kental dengan Pix liquida. Nah, sebelum kita membuat pil, kita harus tahu dulu cara apa sih itu syarat-syarat pil. Ada syarat-syarat pil yang menurut Farmakope Indonesia edisi 3. Yang pertama, pada penyimpanan bentuknya harus tetap tidak begitu keras sehingga dapat hancur dalam saluran pencernaan. Pil salut enterik disalut dengan secara khusus sehingga tidak hancur dalam lambung tetapi hancur dalam usus halus. Yang ketiga, memenuhi kesadaran bobot Farmakope Indonesia. Yang keempat, memenuhi waktu hancur Farmakope Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas granula. Ingat ya tadi pil itu dibagi menjadi 3 ya. Ada poli, ada pil, dan ada granula. Granula adalah pil kecil yang bobotnya kurang dari 30 mg dan mengandung 1 mg bahan beraksiat kecuali dinyatakan lain. Jadi granula ini pembuatannya itu sama dengan pil. Pembuatannya sama dengan pil, tapi yang membedakan itu bobotnya. Pengikat atau zat pengisi yang digunakan untuk setiap granul adalah 22 mg Saccharomyces pulvis dan 3 mg PGS, 20 mg Lactosum dan 5 mg PGA. Jadi tidak cuma emulsi yang pakai PGS dan PGA, pil juga pakai 5 mg sukus dan 20 mg radix. Pembuatan khusus jika diminta dalam resep 5 mg sari kental atau granula dikerjakan sesuai nomor 3 sukus dikurangi 100 mg atau 60 untuk 60 granul ya. 10 mg sari kental itu penambahan sukus dihilangkan. Yang ketiga, 1 gram sari kental untuk 60 granul, maka hanya ditambah radix 800 mg jika lembab dipanaskan di atas water bath. Nah, selanjutnya ada granul dengan bahan mengoksid dibuat dengan bolus alba dan vaselin dan diambil 1,1 gram bolus dan 0,5 gram vaselin untuk 60 granul. Nah, itulah tadi materi pil yang sudah saya jelaskan sedikit. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah, pengucapan yang salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.